Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Deris Damayanti dalam pelajaran Bahasa Sunda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan ingat, patuhi protokol kesehatan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang biantara. Tapi sebelum Ibu menjelaskan apa itu biantara, Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 1. 3.1 memahami dan mengidentifikasi teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 4.1 menyajikan teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi biantara, peserta didik dapat memahami kaidah-kaidah teks biantara atau pidato, serta dapat menyajikannya secara sederhana, menggunakan bahasa dan tata krama yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Biantara. Biantara atau dalam bahasa Indonesia disebut juga pidato. Biantara merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan menggunakan susunan kecap, atau disebut juga kegiatan berbicara di depan umum. Contoh, biasanya ketika kalian mengikuti upacara bendera pada hari Senin, misalnya, pembina upacara selalu menyampaikan kata-kata di depan peserta upacara. Nah, itulah yang disebut pidato atau biantara. Teknik dina biantara atau teknik dalam pidato. Setidaknya ada 3 teknik dalam menyampaikan pidato. Yang pertama, diucapkan langsung tanpa melihat catatan atau membaca teks pidato. Contoh, ketika hari Senin, pembina upacara menyampaikan kata-kata di depan peserta upacara tanpa membawa catatan. Nah, itu disebut diucapkan langsung tanpa melihat catatan. Yang kedua, diucapkan langsung tetapi sambil melihat catatan garis besar atau rangkuman pidato yang ingin disampaikan. Contoh, kalian berpidato di depan, terus kalian membawa teks atau membawa kertas, tapi isinya itu hanya inti-intinya saja atau poin-poinnya saja. Jadi bukan yang ditulis dari awal pidato sampai akhir pidato. Yang ketiga, dibacakan langsung atau penyampaian pidato dengan cara membacakan langsung teks pidato. Jadi, kalian di depan bawa teks pidato kalian dan cukup dibacakan dari awal sampai akhir. Nah, itu disebut dibacakan langsung atau dengan cara membaca. Struktur biantara. Yang pertama, pembukaan pidato atau bubuka biantara. Bagian pembukaan pidato biasanya berisi ucapan salam, ucapan penghormatan, membacakan puji dan syukur, serta ucapan terima kasih. Yang kedua, isi pidato atau isi biantara. Bagian isi adalah inti dari pidato. Bagian inilah yang paling banyak mendapatkan porsi dalam pidato. Bagian isi pidato selalu lebih panjang dari bagian pembuka dan penutup. Karena di sini pembicara akan menguraikan secara panjang lebar apa yang ia ingin sampaikan kepada khalayak atau kepada pendengar. Yang ketiga, penutup pidato atau penutup biantara. Pada bagian penutup, pembicara biasanya akan mengucapkan permintaan maaf barangkali ada kesalahan kata dalam pidatonya. Lalu, dilanjutkan dengan mengucapkan doa dan salam. Jika pidato yang diuraikan cukup panjang, biasanya pembicara juga meringkas kembali isi pidato di bagian penutup. Kalimat penutup pidato biasanya dimulai dengan ucapan rupina sakitu wae anu tiasa kapihatur. Atau demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Nah, nu pamungkas atau nu terakhir dina pertemuan hari ini yaitu ada pancen atau tugas. Yang pertama, jelaskeun naon ari biantara. Nu kadua, jelaskeun teknik dina biantara. Tilu, naon wae struktur dina biantara. Kerjakeun dina buku bahasa Sunda, ditulis, tuluy hasilna dipoto, dikirim kana Google Classroom. Tulis ngaran lengkap hidup. Paling elat hari Senin 2 Agustus 2021 jam 5 sonten. Tong hilap, kumpulkeunna paling elat nyaeta tabuh 5 sonten. Alamin, kita telah melaksanakan pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh kalian. Apabila ada yang tidak dimengerti, kalian bisa bertanya di WhatsApp atau di Google Classroom. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.